Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abu Muhammad serta pengasuh pesantren Al-Raibah Al-Huda, dan tak lupa saya sayangi kedua orang tua saya, semoga diberi kesehatan, amin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Pertama, yaitu dalam perkembangan dunia pengetahuan sekarang ini, gelombang bunyi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan penelitian. Contohnya yaitu untuk mengukur kedalaman laut di bidang industri. Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the main lesson. Contohnya di bidang industri adalah bohong Adit bohongnya terjadi pada benda-benda dan hasil produksi. Di bidang pertanian yaitu untuk meningkatkan kualitas hasil pertaniannya. Dan di bidang kedokteran digunakan untuk terapi adanya penyakit dalam organ tubuh. Untuk keperluan tersebut digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip pemantulan gelombang bunyi yang disebut sonar, yaitu sound navigation ring. Prinsip kerja sonar berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Alat ini diperkenalkan pertama kali oleh Paul Langenstein, seorang ilmuwan dari Prancis pada tahun 1914. Pada saat itu, Paul dan pembantunya membuat alat yang dapat mengirimkan pancaran kuat gelombang bunyi berfrekuensi tinggi ultrasonik melalui air. Pada dasarnya sonar memiliki dua bagian: alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantulan yaitu gema yang disebut sensor receiver. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter yang diarah ke sasaran, kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi, maka dapat diketahui jarak yang ditentukan. Untuk mengukur kedalaman laut, sonar diletakkan di bawah kapal dengan pancaran ultrasonik diarahkan lurus ke dasar laut. Dalamnya air dapat dihitung dari panjangnya waktu antara pancaran yang turun dan naik setelah digemakan. Banyak sekali teknologi yang memanfaatkan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Sebagai contoh teknologi sederhana yang dilakukan oleh nelayan tradisional, yaitu telepon ikan, yaitu mendeteksi keberadaan ikan dengan mendengarkan suara melalui dayungan mereka. Tetapi karena gelombang bunyi audible ini luas sekali jelajahnya dan banyak sumber-sumber gangguannya, maka orang lebih cenderung menggunakan gelombang bunyi ultrasonik dengan frekuensi 2000 Hz. Ultrasonik banyak sekali digunakan untuk pengukuran kedalaman laut, yakni dengan mengirimkan gelombang ke dasar laut. Gelombang cahaya diterapkan dalam teknologi komunikasi dengan menggunakan serat optik, fiber optik. Dalam hal ini, gelombang suara yang telah dirubah menjadi signal listrik akan memodulisasi gel cahaya, dan gelombang cahaya harus disalurkan melalui serat optik menuju ke penerima. Dengan teknologi ini, pengiriman signal komunikasi menjadi lebih tahan gangguan luar. Dan sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.